Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, dimulai dari ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid yaqudumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-96 dari surah Hud, setelah Allah SWT menceritakan dan menjelaskan tentang kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya, yaitu penduduk Madian, yang mana Allah SWT membinasakan dan menghancurkan mereka karena kekufuran mereka. Maka Allah SWT kemudian menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan juga dengan tanda yang jelas, di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Syuaib, di mana Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, di mana Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa, ya, ayat di sini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana di antara mukjizat Nabi Musa tongkat beliau, kemudian juga tangan beliau dan seterusnya. Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa mukjizat sebagai tanda akan kebenaran risalah beliau, dengan ayat yang jelas dan juga wasultanin mubin, dan juga dalil yang jelas, yaitu Allah SWT menurunkan kitab Taurat. Maka di dalam kitab tersebut dijelaskan akan kerasulan Nabi Musa alaihissalam dan syariat untuk Bani Israel. Allah SWT mengutus Nabi Musa ila Fir'aun wa mala'ihi. Allah SWT mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan mala'ihi, artinya adalah para pemuka atau tokoh dari kalangan suku Kipti yang tinggal di Mesir gitu. Maka Allah SWT mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan juga kepada pemuka-pemuka dari kaumnya. Fattaba'u amra Fir'aun. Tetapi mereka, para tokoh ini, para pemimpin ini, lebih mengikuti ajakan, lebih mengikuti
urusan ya Fir'aun. Maksudnya mereka ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa dengan mukjizat yang menunjukkan akan kerasulan beliau, maka ketika itu justru Fir'aun juga mengajak kaumnya untuk menyembah dirinya, di mana Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, yaitu dia mengatakan akulah Tuhanmu yang paling tertinggi. Maka kaum Fir'aun tidak mengikuti Nabi Musa tapi justru taat kepada Fir'aun. Allah katakan wa ma amru fir'auna birasyid, dan tidaklah ajakan dari Fir'aun itu tidak ada di dalamnya kebaikan, tidak ada di dalamnya petunjuk. Tetapi tentunya ajakan Fir'aun tersebut yang dia mengaku sebagai Tuhan, yang dia menyuruh kaumnya untuk menyembah dia, itu adalah kesesatan. Tidak ada di dalam seruan tersebut, ajakan tersebut kebaikan, tidak ada di dalamnya hidayah dan petunjuk. Justru di dalamnya adalah kesesatan. Karena seseorang menyembah kepada manusia yang juga makhluk, di mana Fir'aun adalah makhluk, manusia. Kemudian kaumnya justru menyembah dia. Maka ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Ini bukanlah sebuah petunjuk, bukanlah suatu kebaikan, tapi ini adalah sebuah kesesatan. Wa ma amru fir'auna birasyid, dan adapun seruan Fir'aun itu tidak ada di dalamnya kebaikan. Yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Maka sebagai balasannya di akhirat nanti Allah SWT katakan, maka Fir'aunlah yang pertama kali yang berada di hadapan kaumnya nanti di akhirat. Fir'aun yang berada di depan kaumnya nanti di hari kiamat, fa awradahumun nar, maka dia dan kaumnya masuk ke dalam neraka. Fir'aun dan kaumnya dimasukkan oleh Allah SWT ke neraka, dan Fir'aun yang pertama kali masuk, karena dia yang menyebabkan kaumnya masuk ke dalam neraka. Dia yang menyebabkan kaumnya tersesat. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan seburuk-buruk orang yang masuk dan seburuk-buruk tempat masuk. Nauzubillah, neraka. Yang masuk siapa? Fir'aun dan kaumnya, seburuk-buruk makhluk. Karena dia mengaku menjadi sebagai Tuhan. Dan mereka kaumnya ikut pula menyembah. Maka ini seburuk-buruk makhluk. Bi'sal wirdul mawrud, dan ini seburuk-buruk yang masuk dan seburuk-buruk tempat masuk. Apa tempat masuknya? Neraka. Nauzubillah. Neraka adalah tempat yang paling buruk. Wa utbi'u fi hadhihi la'nata wa yaumal qiyamah, dan kami ikutkan dan kami berikan dan kami kumpulkan kepada mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, fi hadhihi, yaitu di dunia ini, laknat. Allah berikan kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya, di dunia ini laknat Allah SWT, di mana laknat adalah jauhnya mereka dari rahmat Allah SWT. Allah berikan dia dan kaumnya laknat di dunia, wa yaumal qiyamah, dan juga di hari kiamat nantinya. Bi'sar rifdul marfud, betapa buruknya apa yang mereka kumpulkan kan. Rifdul marfud artinya di sini apa? Seburuk-buruk apa yang mereka kumpulkan, yaitu mereka mengumpulkan kekufuran, mereka mengumpulkan, Allah SWT berikan kepada mereka azab di dunia Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT di laut beserta pengikutnya. Di dunia dia disiksa, di akhirat juga dia dimasukkan ke dalam neraka beserta kaumnya. Maka ini seburuk-buruk apa yang mereka kumpulkan.
Dan juga mereka mendapatkan laknat dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Maka ini adalah seburuk-buruk apa yang mereka kumpulkan. Di mana Allah SWT menjauhkan mereka dari rahmatnya ketika Allah SWT memberikan kepada mereka laknat. Maka laknat adalah lawan dari rahmat. Maka laknat diberikan kepada orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Sedangkan rahmat Allah SWT diberikan kepada orang mukmin di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-100 Allah SWT katakan, "Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Minha qa'imun wa hasid." Allah SWT katakan, itulah di antara berita-berita atau kisah-kisah umat-umat terdahulu. Amba'il qura, kampung atau daerah. Inilah kata Allah SWT di antara berita-berita kisah-kisah umat terdahulu, naqussuhu 'alaika, yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ini cerita kata Allah SWT, di mana Allah SWT sudah menceritakan di awal kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihissalam atau alaihimussalam. Kata Allah SWT, "Dzalika min amba'il qura," dan itulah di antara kisah-kisah kaum yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Minha qa'imun wa hasid. Di antara dari kisah-kisah tersebut, di antara mereka ada yang qa'imun, ada yang tetap ada. Ada maksudnya di sini bekasnya. Bekas kaum itu masih ada. Masih ada terlihat sisa-sisa dari peninggalan mereka. Minha qa'imun, di antara kisah-kisah tersebut masih terlihat, masih ada. Dan itu bisa dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Masih terlihat sisa-sisa dari perkampungan, misalnya kaum Saleh, kaum Madyan, kaum Samud. Minha qa'imun wa hasid. Wa hasid artinya sebagiannya. Minha qa'imun artinya sesuatu di antaranya ada yang masih tersisa, dan sebagiannya lagi hasid. Hasid itu artinya tidak tersisa, tidak ada bekasnya, di mana hanya tinggal cerita saja dari kisah-kisah tersebut. Kisah Nabi Nuh tidak terlihat sisa bekas darinya, hanya tinggal cerita. Maka di antara kisah yang Allah SWT kisahkan, di antaranya ada yang masih ada sisa dari tempat tinggal mereka atau bekas mungkin azab mereka dan sebagainya. Dan sebagian lagi tidak tersisa, hanya tinggal cerita saja. Allah SWT katakan, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tidaklah kami menzalimi mereka dengan mengazab mereka, di mana Allah SWT tidak mengazab suatu kaum kecuali karena mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Walakin zalamu anfusahum, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana kezaliman mereka? Dengan mereka mendustakan Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka, dengan tetap dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini kezaliman yang maksud. Allah SWT tidak zalim dengan menyiksa mereka, tapi Allah SWT memberikan hukuman karena mereka mendustakan Allah SWT, karena mereka mendustakan rasul yang Allah utus kepada mereka, dan karena mereka tidak mau taat kepada rasul mereka dan malah tetap dalam keadaan
dalam kekufuran dan kesyirikan. Ini kezaliman. Maka hakikatnya orang yang dia bermaksiat kepada Allah SWT, bermaksiat kepada Rasul, hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Karena maksiat, dosa yang dia lakukan, kekufuran, kesyirikan, ataupun dosa yang dia lakukan sebenarnya hakikatnya adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Karena seorang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan tersebut tentunya dia akan disiksa oleh Allah SWT. Berarti dia sendiri yang melemparkan dirinya kepada siksaan Allah SWT. Maka mereka berarti yang menzalimi diri mereka. Karena Allah SWT telah memberikan wa'id, ancaman kepada orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan azab api neraka. Maka seorang ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, berarti dia sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Berarti dia yang menzalimi dirinya, bukan Allah SWT. Kemudian Allah SWT katakan, "Fama aghnat anhum." Maka ini, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib." Dan tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah SWT, sedikit pun tidak memberikan faedah. Ketika Allah SWT menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah bisa menahan azab tersebut? Enggak bisa. Ketika Allah SWT menyiksa kaum Samud, apakah patung-patung yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah selain Allah mampu menahan azab tersebut? Enggak bisa. Ketika Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut, apakah yang mereka sembah selain Allah bisa menahan azab tersebut? Enggak bisa. Ketika Allah SWT menghancurkan Fir'aun dan kaumnya, apakah Fir'aun sendiri bisa menahan azab? Dia sendiri enggak selamat, yang dia mengaku menjadi Tuhan. Maka Allah SWT katakan tidak bermanfaat sedikit pun sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah SWT. Ini tentunya ayat terutama disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mereka juga menyembah selain Allah SWT. Allah katakan betapa itu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib dan seterusnya. Allah hancurkan. Maka Tuhan-Tuhan mereka gak bisa menahan azab tersebut. Lalu bagaimana kalian? Yang kalian masih juga menyembah patung, menyembah kepada selain Allah SWT, berhala-berhala yang ada di Mekah ketika itu. Masih juga kalian menyembahnya. Padahal apa? Tuhan-Tuhan umat terdahulu gak bisa mereka. Patung-patung yang mereka sembah oleh umat-umat terdahulu tidak bisa menahan azab. Ini sebuah peringatan yang Allah sampaikan kepada kaum Quraisy ketika itu. Allah ingatkan bahwasanya kaum-kaum terdahulu yang mereka menyembah kepada selain Allah, sembahan mereka tidak bisa memberikan faedah sedikit pun. Begitu juga Anda, yang Anda juga masih menyembah kepada selain Allah SWT, wahai kafir Quraisy. Maka ketika datang keputusan Allah SWT, ketika datang azab Allah SWT, tidak ada satupun di antara sembahan itu yang bisa menghalangi. Karena memang mereka makhluk. Dan ayat ini membatalkan bagaimana mereka sembahan-sembahan tersebut adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa mencegah mudarat. Ketika datang suatu musibah, mereka tidak bisa menahannya. Tapi masih mereka menyembah kepada selain Allah SWT.
masih berkeyakinan kepada makhluk bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal ketika Allah SWT datangkan musibah, azab, bisakah yang disembah selain Allah itu menahan musibah tersebut? Nggak bisa. Lalu kenapa disembah? Kenapa masih berharap kepadanya? Kenapa masih meminta kepadanya? Padahal dia tidak bisa apa-apa. Wa ma zaduhum ghaira tatbih. Justru sembahan-sembahan tersebut tidaklah menambahkan buat mereka kecuali kerugian dunia dan akhirat. Semakin mereka menyembah kepada selain Allah SWT, semakin mereka disiksa oleh Allah SWT. Semakin kufur dan semakin syirik mereka, maka Allah SWT akan lebih siksa mereka. Maka keberadaan sembahan selain Allah, berhala yang mereka sembah itu bukan justru mengurangi azab, bisa menahan, apalagi menahan, tapi justru menambah mereka disiksa oleh Allah SWT. Maka ini tentunya sebuah peringatan yang Allah SWT sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah setelah mereka. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, apakah sembahan tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat? Enggak bisa. Justru apa? Mereka semakin rugi dunia akhirat ketika mereka menyembah kepada selain Allah. Justru orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, hati mereka menjadi sangat lemah. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada yang lemah, yaitu makhluk. Maka sungguhnya seorang yang akalnya sehat, yang akalnya baik, tentunya dia lemah, mestinya bergantung kepada yang maha kuat, yaitu Allah SWT. Bukan kita lemah, manusia bergantung kepada yang lemah juga dari makhluk, baik itu manusia, jin dan sebagainya. Ini adalah suatu kebodohan, menunjukkan lemahnya akal mereka. Maka disebutkan para ulama bahwasanya orang-orang musyrik akalnya lemah. Bagaimana mereka bisa mempercayai sesuatu yang itu makhluk? Dan itulah syaitan. Bagaimana syaitan menipu, memperdaya manusia. Bagaimana seorang percaya kepada jimat-jimat? Kita bisa bayangkan, ditulisnya raja-raja, ditulisnya ini bisa mendatangkan rezeki, ini bisa melancarkan jodoh, ini bisa ini. Kertas. Mungkin lebih kuat orang yang menulis itu. Kenapa tidak disembah sekalian orang yang menulis itu? Kenapa yang disembah kertas itu? Kok akalnya berpikir, bagaimana orang itu menyembah raja-raja, menyembah, berharap, meminta dengan tulisan-tulisan, jimat-jimat, pelaris dan sebagainya. Dengan keyakinan ini yang bisa melancarkan rezeki, ini yang bisa memberikan kesembuhan dan sebagainya. Betapa akal mereka sangat lemah. Bukankah itu semua makhluk? Siapa yang menuliskan itu? Si A, si A. Kenapa tidak disembah sekalian si A? Maka ya, ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang menyembah kepada selain Allah justru apa? Hatinya dan akalnya sangat lemah. Karena dia bergantung kepada selain Allah SWT. Tapi orang yang beriman, dia hati dan akalnya kuat. Karena dia tidak bergantung kepada makhluk. Kenapa saya bergantung kepada makhluk? Makhluk dia lemah. Manusia lemah. Bergantung kepada Allah SWT yang maha kuat. Tidak bergantung kepada makhluk, baik manusia atau jin dan sebagainya. Maka tidaklah perbuatan syirik itu, perbuatan kufur tersebut tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian. Tidak menambah kepada mereka kecuali kehancuran. Semakin seorang jauh dari Allah, semakin dia syirik, semakin dia kufur, semakin hancur dia. Semakin lemah hatinya, semakin lemah akalnya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah SWT menyiksa
Begitulah Allah SWT Rabb engkau ketika menyiksa. Di mana Allah SWT ketika menyiksa suatu kaum, wahiyya zalimah, dan kaum itu melakukan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah kekufuran, kesyirikan. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah sangat pedih dan sangat keras. Bagaimana Allah SWT menghancurkan Fir'aun dan kaumnya. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dan seterusnya, kaum Nabi Nuh. Allah SWT katakan begitulah Allah SWT menyiksa suatu kaum yang mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Sungguh siksaan Allah sangat pedih dan sangat keras. Maka ini hendaknya menjadi pelajaran. Bagaimana kita baca kisah Nabi Nuh yang Allah ceritakan, bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan banjir yang sangat besar yang belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Tenggelam bumi semuanya. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Allah hancurkan kampung mereka. Tidak tersisa sedikit pun, seolah-olah mereka tidak pernah ada di situ. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut. Allah balikkan kampung mereka. Angkat dan balikkan kampungnya. Betapa siksaan Allah sangat kuat, sangat keras. Ketika seorang melakukan kezaliman, perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik dan kufur ini yang mengundang azab Allah SWT. Maka suatu kampung, suatu daerah ketika di situ ada kesyirikan, kezaliman, kekufuran, justru dia sedang mengundang murka Allah SWT. Bagaimana kita ingin selamat dari murka Allah, dari azab Allah? Bertauhid. Jika suatu kampung, suatu kaum bertauhid, maka dijauhkan oleh Allah SWT dari siksa Allah SWT, dari musibah, dari bencana. Tapi kalau seandainya di dalam kampung tersebut atau kaum tersebut melakukan perbuatan syirik dan kekufuran, maka itu berarti mereka sedang memanggil azab Allah SWT. Maka tentunya kita tidak ingin mendapatkan siksa Allah SWT. Bagaimana caranya? Kita bertauhid kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari kesyirikan, daripada peribadatan kepada selain Allah, daripada menggantungkan diri kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Berkeyakinan ada makhluk yang memiliki kekuatan yang bisa mengatur dunia ini, yang bisa mengatur hujan, mengatur rezeki selain Allah. Harus dijauhkan itu semua, pemikiran itu, keyakinan kesyirikan. Yang keyakinan itu hanya mendatangkan murka Allah SWT, karena itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Maka kesyirikan itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan azab. Sebaliknya tauhid, melaksanakan syariat Allah SWT, itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Kemudian Allah SWT mengatakan, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itulah kata Allah SWT, sesungguhnya di dalam hal tersebut, di dalam hal apa? Di dalam berita tersebut yang sudah Allah berikan, bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Inna fi dzalika laayat. Sungguh dalam kisah-kisah tersebut ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Liman khafa adzabal akhirah. Bagi orang yang takut akan azab akhirat. Semua orang baca sejarahnya Nabi Nuh dan kaumnya. Semua orang baca sejarah Nabi Saleh dengan kaumnya, Nabi Hud dengan kaumnya, Nabi Lut dengan kaumnya dan seterusnya. Semua orang baca. Tapi apakah semua orang bisa mengambil pelajaran? Ternyata tidak. Dalam artian mengambil pelajaran untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut yang Allah SWT sudah hancurkan mereka.
Justru mereka membaca tapi mereka justru melakukannya, naudzubillah. Melakukan apa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Maka Allah SWT katakan sesungguhnya dalam kisah-kisah tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Siapa yang takut kepada azab akhirat? Orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, dia tidak takut akan azab akhirat. Dan bahkan sebagian mereka tidak percaya akan adanya akhirat. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Orang yang dia takut kepada Allah SWT. Ini kita lihat banyak orang yang baca Al-Quran. Bahkan ada orang non-muslim baca Al-Quran. Ada sebagian mereka hafal Al-Quran. Tapi mereka tidak dapat faedah dari Al-Quran. Kenapa? Karena faedah itu bisa diambil bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Kalau tidak, mereka hanya sekedar tahu saja Al-Quran. Maka Al-Quran itu bisa kita ambil pelajarannya kalau hati kita takut kepada akhirat. Kalau hati kita bersih, maka kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Tapi kalau tidak, maka kita hanya sekedar mengetahui saja. Tidak bisa kita mengambil faedah. Allah SWT katakan, sesungguhnya dalam kisah-kisah tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang mereka takut akan azab hari akhirat. Yang mana azab tersebut, kata Allah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Yaitu pada hari di mana Allah SWT mengumpulkan seluruh manusia. Hari akhirat, di mahsyar, Allah SWT mengumpulkan seluruh manusia. Mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah SWT. Wa dzalika yaumun mashhud, dan pada hari itu disaksikan oleh seluruh manusia, seluruh malaikat, seluruh jin. Manusia dan jin, malaikat menyaksikan. Disaksikan oleh para nabi dan rasul. Semua manusia dikumpulkan. Dan itu dipersaksikan semua. Seluruh makhluk. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak mengakhirkan hari tersebut kecuali untuk beberapa waktu yang sudah ditentukan. Allah SWT sudah menentukan, sudah mentakdirkan kapan terjadi hari kiamat. Maka ketetapan itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dicepatkan atau diakhirkan. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Allah katakan, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Dan kami tidak akhirkan hari kiamat tersebut kecuali dalam waktu yang sudah ditentukan. Allah SWT sudah menentukan kapan hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu. Bagaimana hari tersebut? Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Pada hari itu tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bicara. Hari kiamat Allah SWT kumpulkan semuanya, manusia, jin, malaikat, para nabi dan rasul. Tidak ada satupun yang berbicara kecuali dengan izin Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah katakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri bersaf-saf. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kecuali yang Allah SWT izinkan untuk berbicara, dan perkataannya ketika berbicara adalah perkataan yang benar. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan seluruh suara ketika itu terdiam di hari kiamat. Tidak ada yang berbicara kecuali, tidak ada yang terdengar kecuali hamsa, desas-desus. Di hari kiamat tidak ada yang bisa berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Tidak ada yang berbicara pada hari kiamat kecuali para nabi dan rasul. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan seluruh para nabi dan rasul doanya, perkataannya, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tidak ada yang berbicara di hari mahsyar kecuali di hari kiamat kecuali para nabi dan rasul atau orang yang Allah izinkan bicara. Tidak ada yang bicara.
Allah SWT kumpulkan seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, tidak ada yang bicara. Sampai malaikat nggak ada yang bicara, kecuali atas izin Allah SWT. Para nabi dan rasul yang Allah izinkan berbicara. Maka ini adalah hari yang Allah SWT janjikan. Allah SWT tutup ayat itu dengan mengatakan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada sebagian mereka orang yang syaqiyun, orang yang celaka, naudzubillah, dan sebagian mereka orang yang sa'id, orang yang bahagia. Maka pada hari kiamat Allah SWT membagi manusia menjadi dua golongan besar. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, kata Allah SWT. Sebagian mereka adalah orang yang celaka dan sebagian lagi orang yang bahagia. Allah SWT katakan dalam ayat yang lain, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yaitu sebagian manusia masuk ke dalam surga dan sebagian lagi masuk ke dalam neraka. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yaitu adapun, kata Allah SWT, orang-orang yang celaka, naudzubillah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana mereka di dalam neraka tersebut terdengar dari mereka zafirun wa syahiq. Zafir disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu suara, rintihan mereka, suara mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan zafir fil halqi wa syahiq fi sadri, yaitu suara di kerongkongan, wa syahiq, suara di dada mereka. Sebagian lagi mengatakan itu adalah ketika mereka bernafas, yaitu artinya apa? Ini adalah suara penduduk neraka, naudzubillah. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka berteriak dengan teriak yang disebut zafirun wa syahid. Teriakan yang tentunya kita tidak tahu hakikatnya. Tapi Allah SWT menyebutkan di sini bagaimana mereka berteriak di dalam neraka tersebut, naudzubillah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu, selama masih ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Rabb engkau melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa maksud dari ayat ini? Yaitu mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya tentunya orang yang masuk ke dalam neraka, ketika dikatakan, ya, orang Arab ketika dia mengatakan, ingin mengatakan bahwasanya sesuatu itu tetap selama-lamanya, mereka mengatakan madamatis samawati wal ardu, yaitu saya akan melakukan ini selama masih ada langit dan bumi. Itu menunjukkan bahwasanya itu terus-menerus dilakukan. Atau selama masih ada siang dan malam, yang mana itu menunjukkan bahwasanya itu akan terus-menerus, kekal, tidak berhenti. Makna yang kedua disebutkan madamati samawati wal ardu, artinya selama langit dan bumi itu masih ada. Tentunya di hari kiamat nanti Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu Allah SWT mengganti bumi pada hari kiamat nanti dengan bumi yang lain dan langit dan yang lain. Maka bumi tetap ada, tapi bukan bumi yang kita tempati sekarang, seperti sekarang, ataupun juga langit bukan seperti yang kita tempati sekarang, yang kita lihat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka kekal di dalam neraka. Illa ma syaa rabbuk, apa artinya illa ma syaa rabbuk? Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka tentunya penduduk neraka itu ada dua macam. Ada orang-orang kafir yang naudzubillah mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Ada yang kedua, orang-orang muslim yang mereka naudzubillah mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka nanti akan diangkat dari neraka. Maka ini maksud illa masya'a rabbuk. Itu makna yang kedua, penafsiran yang pertama. Ya, penafsiran yang pertama illa masya'a rabbuk artinya adalah bahwasanya penduduk penduduk neraka ada dua macam. Yaitu orang yang dia kekal di neraka, itu orang musyrik dan kafir. Yang kedua, orang yang dia beriman tapi dia naudzubillah singgah dulu ke neraka naudzubillah, tapi dia akan diangkat nanti dari neraka tersebut. Dia berarti termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, tapi tidak selamanya. Yang kedua, makna yang kedua disebut oleh para ulama bahwasanya seorang dimasukkan ke dalam neraka, baik dia kekal atau tidak, itu sesuai dengan kehendak Allah. Semata-mata apa? Seseorang masuk ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana juga nanti seorang masuk dalam surga sesuai dengan kehendak Allah SWT. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT berkuasa atas makhluknya dan berkehendak atas makhluknya, tidak ada yang memaksa Allah. Ketika Allah SWT mentakdirkan si fulan kekal di neraka, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah SWT sudah berkehendak bahwasanya orang kafir kekal di neraka. Itu kehendak Allah. Adapun orang muslim, dia tidak kekal di neraka, itu kehendak Allah juga. Maka seorang masuk dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada yang memaksa Allah SWT. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Makanya Allah katakan, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabb engkau melakukan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang memaksa Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala makhluknya. Sebaliknya Allah SWT katakan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang mereka bahagia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dan mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Sebagaimana tadi penafsirannya. Maksudnya adalah selama-lamanya. Atau selama ketika Allah SWT sudah mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang ada di akhirat nantinya. Maka madamati samawati wal ardh artinya adalah selama-lamanya. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Bahwasanya ternyata penduduk surga juga ada dua macam. Penduduk neraka ada dua macam. Penduduk neraka ada dua macam. Yang pertama, orang yang masuk dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya. Yang kedua, dia yang masuk ke dalam neraka tapi dia tidak kekal. Itulah orang yang beriman. Penduduk surga juga dua macam. Yaitu orang yang pertama masuk ke dalam surga tanpa singgah ke neraka. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan masuk kepada orang yang masuk surga tanpa singgah ke dalam neraka. Maka ini yang pertama. Yaitu apa? Orang yang masuk surga langsung tidak singgah ke neraka. Yang kedua, penduduk surga itu ada yang dia naudzubillah masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Baru setelah itu dia diangkat kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka ini yang dimaksud illa ma syaa rabbuk, kata para ulama di tafsir. Bahwasanya ada penduduk surga itu yang dia singgah dulu ke neraka naudzubillah. Tapi kalau dia sudah masuk dalam surga, pasti dia tidak mungkin keluar darinya. Beda dengan orang yang masuk dalam neraka. Orang kalau masuk dalam neraka, mungkin dia keluar kalau dia mukmin, kalau dia muslim. Tapi seorang kalau sudah masuk dalam surga, dia tidak akan keluar darinya. La yabghuna anha hiwala. Penduduk surga tidak akan ingin keluar dari surga. Mereka tidak ingin mencari selain Allah, selain surga. Mereka tidak ingin keluar dari surga. Mereka tidak ingin pindah dari surga. La yabghuna anha hiwala. Kata Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Itu penduduk surga tidak akan mencari
tempat pindah yang lain. Maka seorang kalau sudah masuk dalam surga pasti dia kekal di situ dan tidak akan mencari selain itu. Makanya Allah SWT menutup ayat yang mulia ini dengan mengatakan ata'an ghairu majdzuz. Ata'an artinya adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Artinya apa? Seseorang masuk ke dalam surga karunia dari Allah. Bukan semata-mata karena kesolehan amal, bukan. Seorang masuk ke dalam surga apa? Bukan karena dia soleh, bukan. Masuk ke dalam surga ata'an, pemberian dari Allah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Makanya minta kepada Allah SWT rahmatnya, minta kepada Allah karunianya. Ata'an. Di mana seorang dimasukkan ke dalam surga Allah adalah pemberian, semata-mata pemberian dari Allah, semata-mata karunia dari Allah. Kenapa? Sehebat apapun amalan seseorang di dunia, ibadahnya tidak akan bisa mengganti nikmat Allah. Maka surga bukanlah sebagai balasan dari amalan yang dilakukan oleh seorang di dunia ini, amal baik yang dilakukan. Sebaik apapun amalan kita, kalau seandainya ada seseorang yang dia sejak dia lahir sampai dia mati tidak pernah melakukan dosa, tidak akan bisa membayar nikmat Allah SWT dengan amal baiknya, itu nggak bisa. Maka apa? Seseorang masuk dalam surga bukan karena amal soleh, tapi apa? Karunia dari Allah, rahmat Allah SWT. Kalau bukan karena rahmat Allah, seorang muslim tidak mungkin masuk surga. Mungkin orang tidak bisa masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin Allah SWT menyelamatkan manusia dari azabnya. Maka mintalah rahmat Allah SWT. Dan jangan merasa, oh saya sudah baik amalannya, saya sudah soleh amalannya, saya berhak masuk surga. Na'udzubillah. Itu adalah hati orang-orang yang tertipu dengan amalannya. Maka seorang masuk surga, ata'an, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Bukan karena amal soleh, bukan. Ghairu majdzuz, di mana pemberian Allah SWT, Allah SWT Maha Karim, Maha Pemberi. Allah SWT memberi tidak pernah putus. Dan subhanallah, sejak Allah SWT menciptakan kita, bahkan sejak menciptakan dunia ini, sejak menciptakan alam ini, pemberian Allah tidak pernah putus sampai hari kiamat. Sampai seorang masuk ke dalam surga, tidak pernah putus pemberian Allah. Sejak Allah menciptakan alam ini, sejak Allah SWT menciptakan manusia, pernahkah putus pemberian Allah? Enggak pernah. Sebab kalau putus, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ata'an ghairu majdzuz. Pemberian Allah SWT tidak pernah putus-putusnya. Sejak kita belum lahir sampai kita lahir, kemudian sampai kita meninggal, Allah senantiasa memberi. Sampai seorang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, tidak pernah putus pemberian Allah SWT. Di mana ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT karunia-Nya sangat besar. Bahwasanya Allah SWT rahmatnya kepada manusia, kepada makhluknya sangat besar. Tidak pernah putus. Maka seorang ketika dia sudah masuk ke dalam surga, dia kekal di dalamnya. Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dikatakan ya ahlal jannah khuludun wala maut fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, maka kekallah, tidak ada kematian setelah ini. Dan penduduk neraka, naudzubillah, kekallah dan tidak ada kematian setelah ini. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, fayuqal li ahlil jannah ya ahlal jannah innalakum an ta'ishu fala tamutu abada wa innalakum an tashibbu fala tahrimu abada wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Maka dikatakan kepada penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian kehidupan dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Sungguhnya kalian akan tetap muda dan tidak pernah tua kalian selama-lamanya. Dan untuk kalian kesehatan, sehat selalu dan tidak pernah sakit selamanya.
dan senantiasa kalian akan mendapatkan nikmat yang tidak pernah putus selamanya. Maka ini nikmat dari Allah SWT. Ketika seorang masuk ke dalam surga, dia akan hidup selamanya, dia akan tetap muda selamanya, dia tidak akan tetap sehat selamanya, dia akan tetap mendapatkan nikmat selamanya, tidak pernah putus. Maka ini karunia dari Allah SWT. Inilah bagaimana Allah SWT memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmat yang sangat besar kepada manusia ketika Allah SWT memasukkannya ke dalam surganya. Nah, wallahu ta'ala alam, dan tentunya kita semua berharap rahmat dan karunia Allah SWT, karena dengan itulah kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Adapun amal kita, maka tentunya kita berusaha tentunya memperbaiki amalan, tapi tidak boleh kita berkeyakinan bahwasanya amalan ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga atau dengan amal itu. Tapi amal itu hanya sebagai perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Seorang masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah SWT dan karunia-Nya. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah rahmat dan karunia-Nya, dan tidak pernah sedikit pun atau tidak boleh sedikit pun kita berbangga dengan amal. Justru kita mestinya senantiasa merasa amalan kita masih kurang. Mungkin masih banyak yang tidak sempurna. Sebab Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang ketika dia beramal dengan sebaik-baiknya, walaupun amal itu menurut dia sebaik-baiknya, maka belum bisa membalas satu nikmat Allah SWT. Maka nikmat Allah SWT sangat besar. Bagi kita tidak mungkin kita membayarnya dengan amalan. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang dengan itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Mungkin ini beberapa ayat yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.